Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba langsung ya kita ngadonan dengan mixer rakitan ini. Jadi kalau video-video sebelumnya itu tentang cara membuatnya atau tutorial kita merakitnya. Nah, sekarang kita akan coba langsung praktek atau review bagaimana mixer rakitan ini mengadon atau menguleni adonan gitu ya. Nah, jadi pertama-tama saya di sini buat sambungan untuk kelistrikannya. Jadi kelistrikan udah on. Kalau kita tes di tombol on off ini, dipastikan ya mixernya sudah berjalan normal. Nah, jangan lupa untuk mengencangkan baut yang di sini agar nanti mata mixernya tidak terbawa oleh adonan yang sedang berputar. Nah, jadi setelah dikencangkan, kalau kita sudah pastikan bahwa baut yang di sini itu kencang, kemudian selanjutnya, nah ini yang pada video sebelumnya saya sempat dipasang kipas gitu ya, supaya dinamonya nggak terlalu kepanasan. Nah, saya pasang on kipas kecil di sini. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, di sini bisa dilihat adonan keringnya itu sebentar. Di sini tuh udah ada ragi, kemudian gula pasir dan juga terigu. Itu berat awalnya itu kurang lebih 1119 gram. Nah, 1119 gram. Nah, langsung aja kita masukkan. Ke mixernya. Ini sudah langsung bisa kita putar ya. Jadi langsung mixernya kita on. Nah, tampilannya kalau sedang menguleni adonan kering ya, ini adonan kering ya, baru adonan kering kita udah masuk. Kemudian ini mau saya tambahkan air ya, air sekitar 620 ml. Nah, jadi tampilan ketika kita memasukkan air ke adonan ini, maka akan agak ada cipratan sedikit ke atas. Nah, itu makanya kenapa saya menggunakan yang tinggi wadahnya, agar ketika menguleni seperti ini gak tumpah-tumpah. Ayo teman-teman bisa lihat. Nah, ini mulai agak berat. Nah, ketika mulai agak berat, sebentar saya masukkan garam. Kemudian masukkan garam. Dan saya masukkan minyak zaitun. Kemudian minyak kelapa.
jadi gitu teman-teman. Tadi bisa diperhatikan sendiri ketika adonannya baru ditambahkan air itu agak berat. Nah biasanya ketika kita tambahkan minyak, mulai agak ringan karena agak licin mungkin ya. Jadi karena permukaannya agak licin, mulai adonannya ketika ditambahkan minyak tambah ringan kinerja dari mixer ini. Nah biasanya kalau misalkan kita membuat roti itu bertambah kinerja mixernya semakin ringan itu ketika dibantu memasukkan mentega. Jadi permukaannya agak licin. Nah ini teman-teman bisa perhatikan adonan yang tadi awalnya adonan kering 1119 gram. Nah, di uleni atau diadon dengan mixer rakitan ini terlihat ringan ya teman-teman ya. Jadi kinerjanya tidak terlalu berat. Ini mudah-mudahan lancar, tidak ada hambatan. Videonya akan coba saya full, jadi tidak saya crop. Jadi dari awal menguleni hingga akhir menguleni, hingga adonannya kalis. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Kalau secara guncangan dari mesinnya itu sendiri ada berguncang ya, tapi tidak terlalu parah. Nah ini teman-teman bisa lihat ketika kita pasang ini di sini siku L di sini, itu terlihat penampang ember itu bergoyang-goyang. Nah, bisa kelihatan ya di video. Nah, jadi gerakannya, karena gerakan adonannya kan berputar, jadi kalau misalkan dipasang siku ini tuh membantu untuk menjaga wadahnya tetap stabil. Jadi dinamo putaran yang berasal dari dinamo dari bawah itu di pertengahan itu jadi tetap stabil. Nah, kita bisa lihat nanti hasil adonannya setelah kurang lebih mungkin udah sekitar 5 menitan ya, 4-5 menitan. Nah, jadi teman-teman, biasanya kalau adonan semakin kalis itu semakin ringan. Jadi kalau kita uleni dengan tangan, biasanya semakin kalis semakin ringan. Dan begitupun kalau kita uleni di mixer rakitan ini, semakin lama ya semakin ringan juga. Nanti biasanya lebih terlihat kalau sudah kalis elastis, kalau sudah bagus adonannya biasanya di sini di baut yang didudukan ini, baut dudukan ini biasanya terlihat menyangkut agak panjang. Itu biasanya sudah bagus. Nah, ini kalau kita lihat waktu mungkin baru sekitar 6 menitan ya, mungkin ya 5-6 menitan. Jadi masih kita proses. Dan kita nanti di akhir akan coba kita lihat, kita timbang berapa berat akhir dari adonan. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya.
bisa dilihat itu di pergerakan mata mixernya. Kalau teman-teman perhatikan, ini karena adonannya bergerak, kadang-kadang berkumpul di tengah, kadang-kadang bergerak ke samping. Terlihat kalau mata mixernya itu pergerakannya bagus. Jadi dengan bentuk mata mixer yang seperti ini, seperti yang kita buat ini, itu efektivitas menguleninya bagus ya, baik. Jadi yang satu panjang sampai ke samping, kemudian yang belakang mata mixernya itu kan seperti kipas gitu ya, semacam seperti kipas bentuknya, jadi tetap terdorong. Nah itu kan ya, jadi terlihat barusan pergerakan mata mixernya dalam memutar atau menguleni adonannya. Jadi kalau kita dengan tepung kering atau tepung kering tadi sekitar 1 kiloan lebih, itu kinerjanya masih ringan ya, masih ringan. Memang saya pernah coba juga di lebih daripada ini, tapi belum sampai 2 kilo sih, cuman mendekati 2 kilo tuh masih seperti ini kinerjanya, masih bagus ya, jadi masih bagus. Mungkin sebentar lagi akan kita cek kualitas adonannya. Jadi tempat yang tadi ini yang sebelah sini itu kan asalnya itu di mesin cuci itu posisi sebagai pencucian ya, mesin cuci, sedangkan pengering itu kan yang sebelah sini. Nah pengering itu yang sebelah sini, makanya kita tutup. Selain mixer rakitannya jadi kelihatan lebih rapi, ini juga berfungsi buat kita menyimpan barang-barang, mungkin bahan-bahan atau mungkin peralatan saat kita membuat adonan. Nah ini kita mau coba cek dulu ya, kita matikan dulu mixernya. Kita bisa cek. Nah ini hasilnya. Nah berarti sudah mulai bagus, tapi masih belum terlalu elastis ya, masih belum terlalu elastis. Jadi kita coba putar lagi ya, kita coba nyalakan lagi agar masih bisa menguleni kembali mixernya. Bismillah. Nah itu pun kalau kita matikan, begitu kita nyalakan, dorongan dari mata mixernya memang kuat. Nah, dorongan dari mata mixernya memang kuat. Kita coba 10 menitan. Ini waktu mulai ini 10 menitan ini.
ini udah semakin terlihat ringan ya, udah semakin terlihat ringan adonannya, semakin bagus perputarannya. Nah, kita mau coba matikan lagi, kita cek dulu kualitas adonannya seperti apa. Nah, ini udah cukup bagus ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat adonannya sudah halus elastis, jadi sudah sampai tipis sekali dan tidak mudah sobek. Nah, ini kan salah satu ciri, atau kalau kita sedang menguleni adonan, salah satu ciri bila telah baik adonan, kualitas adonannya sudah halus elastis. Dan ini kita coba tarik sampai tipis dan tidak sobek ya. Nah, jadi kurang lebih mungkin nanti kita coba review ya dari pembuatan video tadi, di menit keberapa kita mulai dan di menit keberapa kita berakhir. Nah, ini mau coba saya pindahkan ke tempat lain ya, ke wadah lain, untuk kemudian kita akan timbang berapa berat akhir adonan setelah kita lakukan proses pengulenan oleh mixer rakitan ini. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita akan coba timbang berat hasil adonannya. Nah, jadi kita tadi udah pindahkan ke wadah ini. Nah, kita nyalakan dulu. Nah, ini timbangannya ya, 0. Agak gelap ya, 0 ya, sebentar. Nah, jadi sudah kita nolkan beserta wadahnya. Kita coba timbang berat hasil akhir kinerja dari mixer rakitan. Nah, jadi ini hasil akhir kerja dari mixer rakitan ini. Berat adonannya adalah 1734 gram. Nah, jadi kurang lebih 1,7 kiloan. Mixer rakitannya kerjanya nggak terlalu berat, masih ringan. Dari berat terigu tadi dengan bahan-bahan yang keringnya itu 1119 gram ya. Jadi hasil akhir adonan 1 kilo 734 gram. Nah, gitu. Jadi teman-teman, mungkin sekian review mixer rakitan yang saya buat ini. Mungkin mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau bikin mixer rakitan berbahan awalnya mesin cuci. Jadi hanya mesin cuci, dan itu pun bisa digunakan mesin cuci yang bekas. Dengan modal cuman ratusan ribu bisa menghasilkan kualitas adonan yang halus elastis dalam kurang lebih waktu 10 menitan ya, 10-15 menitan. Berat akhir adonan 1,7 kiloan, bahkan mungkin bisa lebih. Karena tadi 1,7 kiloan itu masih ringan kinerja mixer rakitan ininya ya, mixer rakitannya. Nah, ini hasil akhir ini udah saya beresin lagi. Nah, jadi nanti kalau misalkan setelah beres adonan, setelah beres bikin adonan, kita tinggal buka ya, lepas baut ini, buka mata mixernya untuk proses pencucian gitu. Jadi kalau untuk
ininya sendiri, embernya sendiri kan kita pakai baut juga ya di sini. Jadi kalau misalkan mau dibongkar pasang untuk proses pencucian yaitu lebih mudah, lebih mudah. Nah, ya mungkin sekian video review mixer rakitan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment. Dan jangan lupa juga subscribe channel kita untuk mendapatkan info-info terbaru lainnya.